Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa ya, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu karena video ini bakal ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Nah, eh, yang pertama IHSG ya. IHSG hari ini mengalami penurunan yang cukup dalam 1,34%, ditutup di level 7086. Dari segi foreign hari ini ada net foreign sale sebesar 300 M kalau nggak salah ya. Sebenarnya sih foreign sale itu nggak terlalu besar ya untuk IHSG. Nah, mover turunnya hari ini itu majority di saham-saham finance ya, saham-saham blue chip. Oke, untuk penurunan IHSG sebenarnya udah kita proyeksikan kemarin ya, cuma memang penurunannya agak dalam. Kemarin kita proyeksikan cuma sampai 7125-an, ternyata dia sampai 7086. Nah, untuk saat ini sendiri sebenarnya IHSG itu sedang berada di area support ya, yang dimana ini sudah sempat diuji sebelumnya, yaitu range 7068 sampai 7052. Oke. Nah, kalau minggu depan support ini nggak mampu mempertahankan IHSG, maka ada ruang IHSG akan mengalami penurunan lanjutan ke sekitaran 6950 sampai 7000 ya. Dimana di sini ada double top ya. Di sini top pertamanya, kemudian ini top kedua untuk IHSG kalau dia nggak mampu bertahan di atas 7050 ya. Kalau itu jebol maka ada potensi indeks akan melanjutkan penurunan. Jadi untuk saat ini ya buat teman-teman yang sahamnya udah profit dan udah kena trailing stop, jual aja dulu. Atau ya kalau teman-teman yang masih stay cash, jangan agresif dulu. Kalaupun mau beli saham-saham untuk swing trade, belinya bertahap ya sampai areal tertentu ya. Karena pada momen-momen seperti ini biasanya akan banyak saham-saham yang jebol support minornya. Oke, itu untuk itu untuk IHSG ya. Kemudian saham pertama yang akan saya bahas hari ini yaitu saham Bukalapak. Di mana sebenarnya saham Bukalapak ini udah pernah kita bahas sebelumnya. Nah, terakhir kali saya bahas Bukalapak, itu kalau nggak salah antara di channel ini atau di sini ya. Nah, waktu itu saya sarankan beli ketika Bukalapak itu mampu break dari 320 dan ternyata dia nggak mampu lewat dari 320, nyentuh pun enggak. Nah, waktu itu saya bilang juga kalaupun teman-teman mau beli dari sekarang, belinya setengah porsi dulu, kemudian sisa lagi manfaatkan buy and breakout. Nah, untuk saat ini Bukalapak itu masih sama ya, masih sama. Dia masih belum mampu jebol resisten, juga dia belum jebol supportnya. Nah, saat ini sendiri support dari Bukalapak itu ada di range 270 sampai 250. Selama masih bertahan di atas itu, Bukalapak belum jelek ya, belum terlalu jelek. Nah, Bukalapak itu akan bagus kalau dia mampu break dari sini 320, maka di sini akan ada double bottom. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk Bukalapak bisa manfaatkan buy on breakout ketika nanti Bukalapak break dari 320, ataupun kalau mau maksa beli dari gas sekarang ya belinya setengah porsi aja dulu ya, belinya setengah porsi dulu, spek buy, kemudian nanti setengahnya lagi ketika dia confirm break dari 320. Dan selama dia masih ketahan di 250, menurut saya itu masih oke ya untuk Bukalapak. Dan juga Bukalapak ada sentimen positif di mana katanya MTech nambah porsi ya di Bukalapak. Nah, selama MTech nambah porsi di Bukalapak, bisa jadi Bukalapak itu akan dibawa turun ya, supaya MTech itu dapat harga murah ya. Kalau nggak di market nego
bisa jadi Bu MTEK itu belinya di pasar reguler, dan kalau dia belinya di pasar reguler maka ada potensi Bukalapak dibawa turun dulu ya. Oke, itu untuk buka so far ya sosok ya, nggak terlalu oke, nggak terlalu jelek juga. Kemudian ada Indika Energi. Nah, untuk saham-saham batubara hari ini itu majority terkoreksi lumayan dalam ya. Salah satunya Indi ini yang hari ini terkoreksi 5% lebih, ditutup di level 2830. Nah, untuk Indi sendiri waktu itu kita sarankan beli Indi di 2700-an. Nah, jadi buat teman-teman yang udah beli di sini harusnya hari ini udah kena trailing stop. Nah, untuk selanjutnya gimana? Kalau kita lihat volume, ya volume jualan hari ini itu lumayan gede, jadi ada potensi Indi itu akan kembali menguji level support di 2700. Jadi hopefully dia mantul di sini ya. Hopefully dia mantul di sini. Nah, jadi buat teman-teman yang maybe udah kena trailing stop, kalau terlihat adanya rebound di sini, teman-teman bisa manfaatkan spek buy ya Indi di sekitaran 2700. Nah, kalaupun seandainya dia jebol, maka Indi bisa ke sini. Sorry. Dia itu range 2500 sampai 2470 ya. Jadi itu untuk dua support ini. Yang pertama di 2700, kemudian yang berikutnya di 2500. Jadi untuk strategi saat ini, untuk ini wait and see terlebih dahulu, tunggu ada candle rebound, dan kalau dia udah terkonfirmasi rebound baru teman-teman bisa manfaatkan spek buy di Indi. Nah, turunnya ini sebenarnya nggak jelek ya, dia trennya masih bagus, jadi ya masih oke lah ya buat teman-teman perhatikan Indi ini. Kemudian yang menarik itu ada ASRI ya, saham-saham properti yang kecil-kecil itu banyak yang menarik ya. Salah satunya MDLN, yang dimana MDLN itu sudah pernah kita bahas sebelumnya, dan ASRI ya. ASRI ini oke teman-teman, ASRI ini menarik. Kenapa saya bilang menarik? Dia udah sideways cukup lama ya, dari ini kita bisa hapus dulu. Dia udah sideways cukup lama dari 30 November 2021. Nah, kemudian pada tanggal 6 Juni dia breakout ya. Breakout, dia punya pattern yang gede ini. Breakoutnya juga dengan volume yang gede. Nah, saat ini dia sedang konsolidasi dan sudah dekat dengan level support di 175 sampai 173. Nah, untuk ASRI ya, buat teman-teman yang tertarik, menurut saya ASRI di harga sekarang itu udah menarik ya buat dikoleksi sampai at least cicil sampai 173. Nah, stop lossnya teman-teman bisa pasang di bawah 170 ya, beberapa tick di bawah 170 sebagai areal stop loss. Dan kalau kita perhatikan volume turunnya hari ini pun juga dengan volume yang relatif tipis ya. Nah, yang kemarin itu volumenya gede karena dia sempat mencoba untuk break resisten di 190. Jadi wajar kalau ada volume gede dengan ekor seperti ini, dan itu menurut saya bagus-bagus saja teman-teman ya. Nah, jadi so far ASRI ini menarik, dan kalau teman-teman masih ragu-ragu ya buat beli dari sekarang, belinya dengan posisi kecil dulu, kemudian sisanya lagi manfaatkan beli ketika ASRI itu mampu break dari 190-an. Oke. Itu untuk ASRI. So far saham ini menurut saya cukup menarik ya buat diperhatikan. Kemudian berikutnya ada NetTV. Nah, untuk saat ini ya, mengingat IHSG yang masih belum tentu arahnya kemana, maka ada potensi saham-saham kecil seperti ASRI tadi, NetV, dan yang lainnya itu dikerek ya, dalam tanda kutip teman-teman. Oke, NetV ini ya kelola. Tunggu sebentar teman-teman ya.
Nah, untuk Netvi ini sendiri hari ini dia mengalami kenaikan 5% lebih teman-teman ya, ditutup di level 394 ya, yang dimana Netvi itu terakhir kali saya bahas kalau nggak salah di sini ya pada tanggal 9 Mei 2022. Oke, waktu itu kita proyeksikan Netvi akan membentuk pattern double bottom, yang dimana waktu itu saya sarankan beli setengah porsi di 350 range itu, kemudian setengahnya lagi ketika Netvi break dari 400 sampai 410. Nah, untuk saat ini sebenarnya Netvi itu belum gagal teman-teman ya, belum gagal karena dia belum jebol supportnya di 310, atau istilahnya Netvi ini belum membentuk lower low teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih hold 50%-nya di sini, teman-teman bisa averaging up nanti ketika Netvi itu terkonfirmasi break dari 410 teman-teman ya. Nah, untuk yang mau beli harga sekarang gimana? Menurut saya Netvi ini cukup menarik ya untuk saat ini. Hari ini volumenya gede. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk Netvi, buy and breakout kalau minggu depan dia mampu break dari 400 atau 410 ya. Kalau dia mampu break dari situ, maka ada potensi nih Netvi kembali ke sekitaran 500. Jadi ada range upside yang cukup lumayan ya untuk Netvi. Jadi untuk saham-saham seperti ini better teman-teman entry pada saat real market ya. I mean, uh, kalau bid offernya itu terlihat oke, kenceng ya, bid offernya kenceng, volumenya oke, teman-teman bisa manfaatkan buy and breakout ketika Netvi mampu break dari 400 ya. Oke, itu untuk Netvi. So far menurut saya Netvi ini ada peluang untuk reversal ya, yang dimana saat ini trennya sedang sideways dan maybe bisa naik sampai 500-an. Oke, itu untuk Netvi. Kemudian ada MNC Group, yaitu BHIT. Ini saham udah lama nggak saya bahas ya, tapi 2-3 hari yang lalu kalau nggak salah BHIT ini naik lumayan kencang. Sorry, ini kenapa sih? Nah, hari ini sendiri sebenarnya BHIT itu mengalami penurunan, teman-teman ya, mengalami penurunan. Dan yang menarik adalah volume turun hari ini itu tipis banget ya, tipis banget dibandingkan dengan volume 2 hari yang lalu dia naik teman-teman. Oke, sorry teman-teman ya. Nah, untuk informasi dua saham terakhir ini saham yang sama dengan Netvi tadi ya, high risk, but kalau analisanya benar bisa memberikan potensi gain yang lumayan. Oke, ini untuk BHIT. Kalau kita perhatikan BHIT ya, terakhir kali saya bahas BHIT kalau nggak salah di sini ya, dimana waktu itu saya proyeksikan maybe dia bisa double bottom tapi nggak mampu break ke atas, dan proyeksi gede saya itu ada double bottom juga ya, yang sebenarnya sempat kesentuh ya, hampir kesentuh resistennya di 75. Oke, untuk saat ini BHIT level supportnya itu ada di 60. Nah, teman-teman yang tertarik untuk BHIT, kalau seandainya teman-teman lihat BHIT rebound di 60, maka teman-teman bisa manfaatkan spek buy ya, spek buy dengan harapan BHIT kembali menguji resisten di 70 atau 75 ya, yang dimana kalau BHIT break dari 75 itu ada potensi untuk reversal. Kalau kita lihat dari segi volumenya juga oke ya, dia 1, 2, 3 ya, 3 candle dia naik itu volumenya gede teman-teman. Kemudian hari ini dia terkoreksi 5% lebih, volumenya tipis.
Nah, jadi menurut saya BHIT ini ada potensi untuk dikerek naik kalau seandainya IHSG masih belum bagus. Oke, jadi itu untuk BHIT. Kemudian yang terakhir ini ada Panin Group ya, Panin Group PNBS. Nah, Panin Group ini rata-rata menarik ya, rata-rata udah break high semua. Yang sebelumnya pernah kita mention yaitu PNLF juga udah tinggi banget ya. Nah, yang baru rebound itu PNBS. Oke, PNBS hari ini dia hampir arah ya, atau sempat arah maybe nyentuh level 90 dengan spike volume yang gede banget ya. Kita bisa perhatikan volume sebelumnya itu tipis-tipis banget, kemudian hari ini dia ada volume yang gede banget. Nah, untuk saat ini PNBS itu level support terdekat ada di sini, range 83 sampai 80, kemudian berikutnya ada di sini di range 77 sampai 75. Nah, jadi kalau seandainya minggu depan dia terkoreksi, volumenya tipis ya, tipis-tipis banget, maka bisa teman-teman perhatikan. Kalau seandainya volumenya gede ya skip dulu ya. Kalau seandainya dia turun dengan volume yang relatif tipis atau bahkan nggak sampai setengah dari volume dia naik ini, maka PNBS itu bisa diperhatikan. Menurut saya pribadi, PNBS ini ada potensi ya, maybe lewat dari 100, cuma untuk saat ini itu terlalu risky ya, masih terlalu risky untuk kita asumsikan kalau ini mau reversal, karena it's just satu candle ya, it's just satu candle naik. Jadi ada potensi ini cuma tipuan ya, ada potensi ini cuma tipuan. Jadi untuk mengkonfirmasi inikah ini benar-benar volume buyers atau mau reversal adalah dengan dia mampu bertahan di dua support ini ya, di 80 dan 75. Kalau seandainya PNBS mampu bertahan di dua support itu, atau minggu depan dia langsung naik lewat dari 100 ya, terkonfirmasi bahwa PNBS itu sign to reversal. Oke, itu untuk PNBS ya. Jadi so far PNBS ini salah satu saham gorengan atau third liner yang saat ini cukup menarik ya buat teman-teman perhatikan. Oke, sekian untuk pembahasan kita hari ini. Sorry ya buat teman-teman yang nonton karena banyak keskip kan, diakibatkan oleh sinyal yang kurang bagus. Kemudian hari ini saya belum sempat beli mouse, jadi saya masih pakai analog laptop, jadi kurang maksimal. Oke, overall thank you ya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan semoga teman-teman bisa memperoleh profit juga di pasar modal Indonesia. Terima kasih.